wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim 'ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin. Nabiyyina wa habibina wa khayri qudwatina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa berkurangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang mestinya kita pertanyakan dalam diri kita pribadi. Yang pertama, sebagai seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah pernah belum bertanya kepada diri sendiri sejauh mana kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan kita semua banyak hal, namun di baliknya kita sebagai hamba itu sudah sejauh mana kita usahakan. Kalau itu ibadah, sudah sebaik apa kita usahakan. Apabila sudah baik, maka perlu dipertahankan dan dikembangkan. Bila banyak kekurangan, maka itu harus ditambah dan dicari penambahnya. Apakah kita sudah melakukan hal seperti ini sebagai seorang hamba? Yang kedua, kita sebagai seorang anak terhadap orang tua kita, sudah pernahkah kita mempertanyakan diri sendiri sejauh mana kita berbakti kepada kedua orang tua? Apakah kita durhaka atau tidak? Kemudian sebagai seorang muslim seumur ini, dari sejak Islamnya saya sampai saat ini, sampai mana kita belajar tentang agama Islam? Dan perlu kita pertanyakan juga terhadap diri kita pribadi, ngapain saja kita dalam agama Islam ini? Kemudian sebagai seorang yang sudah ngaji, selama ini ngaji itu meningkat atau malah stagnan? Meningkat dalam artian secara keilmuan itu bertambah atau tidak, atau begitu-begitu saja? Sejak kapan kita bertanya seperti itu? Itulah yang namanya introspeksi diri. Sebuah amalan hati, ibadah, terutama ini adalah ibadah. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak kita lupakan, yang banyak dilupakan oleh seorang manusia. Padahal ini ibadah begitu penting dalam mengembangkan diri. Artinya dalam mengembangkan diri, kita tidak akan berkembang, tidak akan meningkat tanpa kita, kalau bahasa istilahnya, quality control. Artinya kita ini sudah belum kita mengoreksi diri kita pribadi. Dan itu lebih daripada hanya sekedar urusan dunia. Kalau dalam urusan berbisnis saja, dalam berdagang, dalam sebuah proyek, program, itu ada quality controlnya. Sudah sampai mana pekerjaan itu dilakukan. Ini urusan
akhirat. Dan itu urusan masing-masing. Maka jauh lebih kita butuhkan bukan hanya sekedar mengenali diri kemudian tidak ada bekasnya, artinya tidak ada usaha untuk perbaiki diri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah namanya muhasabatun nafs, muhasabah, introspeksi diri. Tanpa ini kita tidak akan berkembang. Contoh sebagai seorang penuntut ilmu, kalau kita tidak punya kontrol yang seperti ini, 20-30 tahun kita ngaji seperti itu saja, tidak meningkat bahasa Arabnya, tidak meningkat sisi akidahnya, tidak meningkat ilmu ibadahnya, fikih dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena merasa saya sudah ngaji. Padahal dalam ngaji pun itu perlu dikembangkan lagi. Sebagai seorang hamba Allah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita sudah merasa cukup dengan ibadah kita? Contoh sholat saja, tidak benar belum sholat kita? Itu selalu kita pertanyakan harusnya sebelum melaksanakan sholat dan setelah melaksanakan sholat. Artinya sebelum ini kita pertanyakan, ikhlas tidak sholat saya? Ketika setelah selesai sholat, tadi sudah sempurna atau belum? Ya karena urusan ibadah, urusan sholat bukan sekedar ikhlas sama mutaba'at Rasul saja, belum cukup. Ya. Ikhlas dan mutaba'at tidak cukup. Ada satu yang kita lupa, dzikrullah. Selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita merasakan bahwa dalam sholat kita ngelamun? Ketika melihat beratul Isra, tiba-tiba sudah salah. Ikhlas, mutaba'ah. Tapi yang ini sadar belum kita? Atau saat ini baru sadar? Padahal ini muhasabah sangat penting sekali bagi kita semua. Oleh karenanya inilah banyak yang dilupakan oleh kebanyakan manusia. Dan sebagian sudah ngaji lama, sudah merasa ngaji tidak menambah kapasitas ngajinya, sudah merasa ngaji menambah ilmu. Padahal itu baru segelumit daripada ilmu yang kita dapat. Karena ilmu itu bahrun la sahil lahu, lautan yang tidak ada tepiknya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam urusan akhirat, yang namanya introspeksi diri itu sangat kita butuhkan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sekalipun hadisnya ini dhaif, karena di situ ada Abu Bakar bin Abi Maryam, dan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dan yang lainnya itu dihasankan karena beberapa banyak derajat dari hadis yang dhaif tersebut sehingga naik kepada hasan. Dan juga Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu seorang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk setelah kematian. Karena beramal untuk setelah kematian artinya berbekal itu yang abadi. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan seorang yang lemah, orang yang mohon maaf bodoh,
adalah seorang yang memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berandai-andai. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud daripada mandana nafsahu, menundukkan jiwanya, juga manhasabah, yang menghisab, menghitung-hitung, terus mengontrol dirinya. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitab Az-Zuhd dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kalian, hisablah diri kalian sebelum kalian kelak dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzawu, dan timbang-timbang amalan kalian, jiwa diri kalian sebelum kalian bakal ditimbang nantinya. Fa innahu ahwanu 'alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakum al-yawm. Karena yang sekarang untuk kita hisab itu lebih ringan urusannya ketimbang nanti kita akan dihisab besok di yaumul qiyamah. Wa tazayyanu lil 'abdi akbar, dan berhiaslah diri untuk hari ditampakkan semua amalan yang tidak terselip satu pun amalan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah menasihati tentang urusan muhasabah ini, di mana beliau mengatakan, al-mu'min qawwamun 'ala nafsihi. Seorang mukmin itu qawwam, dia mengatur dirinya, bukan diatur oleh hawa nafsunya. Dia bisa mengatur dirinya. Yuhasibu nafsahu lillah. Dia berhisab, menghisab, mengintrospeksi diri dia karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena saya di lembaga ini, bukan karena saya ditonton oleh banyak manusia, bukan, tapi karena Allah. Ini sebagai petunjuk akan keikhlasan seseorang. Wa innama khaffal hisab yaumal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Sejatinya ringan hisab di hari kiamat terhadap seseorang nanti di hari kiamat. Siapa mereka? Hasabu anfusahum fid dunya, yang mereka menghisab diri mereka di dunia. Wa inna masyaqqal hisab yaumal qiyamati ala qaumin. Sejatinya berat nanti hisabnya, timbangannya berat, dikoreksinya berat, lama. Nanti di hari kiamat bagi siapa? Bagi mereka yang akhadhu hadzal amra ala ghairi muhasabah. Mereka mengambil ini jalan begitu saja lempeng, melewati kehidupan dunia tanpa adanya muhasabah, tanpa adanya introspeksi diri. Jadi sudah baik atau belum sih? Dia mengira sudah baik, yang ternyata jauh daripada yang namanya baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, introspeksi diri merupakan sebuah amalan yang sangat penting kita butuhkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, saking pentingnya di sini, Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah pernah mengatakan, rahimallahu 'abdan qala li nafsihi alasti sahibatu kada. Berkata Malik bin Dinar, ini seorang hadis, seorang ulama, beliau mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang bertanya kepada dirinya, alasti sahibatu kada, bukankah kamu pelaku ini loh? Alasti sahibatu kada, bukankah kamu pelaku dosa ini? Kemudian dia mencela dirinya,
thumma khatamaha, dan menghadiknya, thumma alzamaha kitab Allah, kemudian melazimkan dirinya untuk membuka kitab Allah, membaca kitab Allah Azza wa Jalla, fakana laha qa'idan. Saat itu dia benar-benar memegang, menguasai dirinya. Inilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sangat jarang sekali bagi kita untuk menanyai diri sendiri. Oleh karenanya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita meninggalkan yang namanya muhasabah. Karena muhasabah itu sebagai bentuk koreksi diri kita, sebagai bentuk mengembangkan diri kita, sebagai bentuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai hilang dari kita introspeksi diri. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu, kalau tanpa introspeksi diri, kita terjatuh ke dalam kesalahan, kita jatuh ke dalam penyimpangan yang mana kita tidak sadar ternyata itu penyimpangan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 30, Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Hari nanti di mana setiap jiwa itu ngerti, tahu, mendapati apa yang dilakukan olehnya dari kebaikan, itu nampak baginya. Wa ma 'amilat min su', dan apa yang dilakukannya dari keburukan, dia akan mendapatinya. Tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Dia senang kalau sekiranya itu antara dirinya dengan amal itu ada jarak jauh. Karena di yaumul 'ard nanti kita semua menyaksikan amal kita. Allah perlihatkan amal kita. Mau kita malu mau tidak, itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam hadis Bitaqah, hadis yang panjang, di mana ada seorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian diberikan kepadanya tis'ina sijillat, 99 catatan lembaran. Likulli sijil maddal basar. Setiap satu lembaran ini panjangnya sejauh mata memandang. Semuanya buruk. Bayangkan, semuanya dosa. Saking herannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada dirinya, apakah malaikatku salah mencatat amalmu? Dia menjawab, tidak ya Allah, itu amalan saya. Apakah aku menzalimi kamu? Tidak. Ya, saya pasrah. Saya menerima apa yang akan kau berikan kepada saya. Terus kemudian tunggu sebentar, kamu masih memiliki satu kartu. Kartu ini tertulis La ilaha illallah, kalimat tauhid, La ilaha illallah. Kemudian kalau ditimbang yang satu kartu ini dengan 9 kartu tadi, ma bihinna la ilaha illallah, berat timbangan la ilaha illallah. Tentunya ikhwatal iman rahimakumullah, kalimat tauhid la ilaha illallah bukan hanya sekadar lisan saja, tidak cukup. Mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, konsekuensinya berat. Yang harus dia lakukan, dia harus ikrarkan dengan lisan dia, harus diyakini dengan hati dia, dan diamalkan dengan anggota badan dia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam bermuhasabah itu ada dua macam. Na'ud min qablil amal wa na'ud ba'dahu. Muhasabah, introspeksi sebelum melakukan amalan, sebelum melakukan tindakan, dan introspeksi setelah melakukan sebuah amalan. Ya, bukan setelahnya saja, tapi sebelum melakukan dipikir-pikir ulang dengan mata. Kemudian setelah melakukan
dikoreksi kembali. Itu namanya introspeksi. Adapun macam yang pertama, fahuwa an yaqifa 'inda awwali hammihi wa iradatihi. Yang pertama, dia berhenti sejenak ketika awal dia punya keinginan, punya kehendak, wala yubadir bil amal, bukan segera untuk melakukan pekerjaan itu sampai jelas baginya rujhan hak ala tarkih, mana yang harus ditinggalkan, mana yang tidak. Ketika ini amalan jelas harus tinggalkan. Kenapa? Ketika amal ini ada ya baik sama buruknya kok seimbang, maka lebih baik dia tinggalkan. Kalau ini amalannya jelas harus dilakukan dan dianjurkan, segera amalkan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, dan ini dikuatkan juga dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Al-Iman, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ini lisan ini tidak bertulang, tapi bikin banyak orang. Lisan ini lunak, tapi di antara penyebab banyaknya manusia masuk neraka karena lisan dan kemaluan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis di atas, ma'nahu annahu idza arada an yatakallama fa in kana ma yatakallamu bihi khairan muhaqqaqan yuthabu alaihi wajiban aw manduban falyatakallam. Maknanya adalah apabila dia hendak berkata, berbicara, pembicaraan itu ada baiknya dan dibenarkan dan ada pahalanya, entah itu yang wajib maupun yang sunnah, maka hendaknya dia berbicara. Wa illam yadhhar lahu annahu khairun yuthabu alaihi fayamsik 'anil kalam. Kalau yang hendak dia ucapkan, lontarkan itu tidak jelas apakah ini baik atau tidak, apakah baiknya ini berpahala atau tidak, maka hendaknya dia tahan dari berbicara. Sawa'un dhahara lahu annahu haram atau makruh atau mubah. Sama saja nampak baginya ini haram atau makruh atau mubah, maka hendaknya dia tahan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, rahimallahu 'abdan waqafa 'inda hamdi. Semoga Allah Ta'ala merahmati seorang hamba yang dia berhenti memikirkan ketika ada himmah, kehendak, keinginannya untuk melakukan atau berbicara. Fa in kana lillahi afdal, apabila itu karena Allah dilanjutkan. Wa in kana li ghairi ta'akhkhar, bila itu bukan karena Allah maka mungkin dia urungkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada sebuah hadis dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makna hadis, faqala idza arada an yatakallam falyufakkir. Imam Syafi'i mengatakan dari hadis di atas, apabila seorang hendak berbicara, falyufakkir fa in dhahara lahu annahu la dharar alayh takallam. Apabila dia hendak berbicara, maka pikir dulu. Ya, karena ucapan itu sebelum terlontarkan sebuah ucapan dia raja. Tapi kalau sudah terlontarkan sebuah ucapan, dia menjadi tawanan. Apakah tawanan dosa atau tawanan pahala? Fa dhahara lahu annahu la dharar. Kalau nampak baginya yang dia ucapkan ini tidak ada buruknya,
ada mudaratnya, dia bicara. Wa in dhahara lahu fihi dharar aw syakka fihi amsak. Kalau dia nampak baginya, oh ini ada mudaratnya nih, imma saya dapat dosa atau efek dampak buruknya lebih bahaya, atau bagi dia itu terawang-terawang, artinya ya tidak jelas, maka lebih baik dia untuk mengurungkan diri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dari penjelasan di atas ini jelas bagi kita semua. Artinya introspeksi diri itu sebelum melakukan sebuah tindakan dipikir-pikir ulang. Itulah orang cerdas. Ya bukan asal, kalau bahasa kitanya asbunnya, asal bunyi, asal jeplak. Karena ini bahaya. Ya apalagi menyangkut urusan agama. Ditanya menurut saya bahaya. Ditanya sebuah permasalahan, dia nggak ngerti karena gengsi diputer-puter. Ya ujung-ujungnya menurut saya bahaya seperti ini. Ya. Karena dia berfatwa tanpa ilmu. Bahaya fatwa tanpa ilmu adalah dirinya berdosa dan dia mendapati warisan dosa dari orang yang melakukannya. Dari jawabannya, betapa banyak dai-dai zaman sekarang begitu mudah melontarkan sebuah jawaban atas pertanyaan, sedangkan dia tidak mampu untuk menjawabnya. Ini juga termasuk. Kemudian sebagian para ulama menjelaskan dari perkataan ini, idza tahaqqaqat an-nafsu li'amalin minal a'mal, bila jiwa itu tergerak untuk beramal, wa hamma bil 'abd wa qafa awwalan wa nadhar, hendaknya dia berhenti sejenak merenungkan, dia perhatikan, dia pertanyakan, hal dzalikal 'amalu maqdurun 'alaih, apakah pekerjaan amalnya ini itu mampu atas dia, artinya mampu dia kerjakan, aw ghairu maqdurin wa la mustata', atau tidak mampu dia kerjakan, fa in lam yakun maqduran lam yuqaddim 'alaih, kalau enggak mampu enggak usah kerjakan. Wa in kana maqduran 'alaihi waqafa waqfa ukhra, kalau sekiranya oh ini saya mampu nih, mau saya kerjakan, mau saya ucapkan, berhenti sebentar, tanyakan dulu. Ya, tanyakan dulu. Apa pertanyaan? Hal fa'alahu khairun lahu am tarkuhu, apakah kalau dia kerjakan itu baik untuk dirinya atau lebih baik baginya untuk meninggalkannya? Am tarkuhu khairun lahu min fi'li, atau meninggalkan itu lebih baik baginya daripada melakukannya. Fa in kana tsani tarkuhu wa lam yaqdir wa lam yaqdum 'alaih, kalau sekiranya yang kedua ini lebih baik bagi dia untuk dia tinggalkan, maka dia tidak mengerjakannya. Wa in kana al-awwal waqafa waqfa dzalika, kalau sekiranya ini baik bagi saya, pertanyakan yang ketiga kalinya dengan pertanyaan, hal ba'ith 'alaih iradatu wajhillah 'azza wa jalla wa thawabih, apakah yang dia lakukan itu tergerak, terdorong dari karena menghendaki wajah Allah, mengharap pahalanya, am iradatul jah wa thana wal mal min al makhluq, atau yang menggerakkan dia untuk melakukan hal tersebut itu karena ingin mendapatkan kedudukan, jabatan, atau pujian manusia, atau harta dari makhluk. Fa in kana tsani lam yaqdur, kalau yang kedua tadi ada niatan dunia, jangan dilakukan, jangan dikerjakan. Wa in afdha bihi ila mardubihi, sekalipun dia bisa mengerjakannya, mampu menuntaskannya, li alla ta'tad nafs asyirk, supaya tidak sampai muncul jiwa-jiwa syirik. Artinya apa? Menghendaki kehendak selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhifu 'alaihi al-'amal li ghairillah,
dan sehingga tidak mudah baginya untuk beramal karena selain Allah Subhanahu wa taala. Fa bi qadri ma yakhiffu 'alaiha dhalika yadhkuru 'alaiha al-'amal lillah ta'ala hatta yasira athqal syai' 'alaiha. Kalau seorang itu melakukannya bukan karena Allah, ketika itu dituntut diminta karena Allah, itu berat baginya. Amal apapun itu, ketika yang membangkitkan kita untuk melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, dan itu kita turuti terus, suatu saat ketika dituntut karena Allah, berat kita lakukan. Karena apa? Karena terbiasa sebelumnya mengamalkan sesuatu, minta, mengharap ibadah. Sedangkan beramal karena Allah memang ada balasannya, namun itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disegerakan memang tidak ada. Benar-benar murni lepas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimanallah, apapun pekerjaan kita, apapun amalan kita, selama itu diniatkan karena Allah, itu akan terus langgeng. Ya, sebagaimana para ulama mengatakan, "Ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghairihi yafna." Apapun itu yang karena Allah akan terus langgeng. Allah akan bantu, akan bela. Selama itu karena Allah, ya. Dia berkorban karena Allah, dia melakukan sesuatu karena Allah, itu akan langgeng terus. Wa ma kana li ghairihi yafna. Apapun itu bentuk amalan sekecil apapun, kalau bukan karena Allah, mudah sirna, mudah hilang, mudah putus tengah jalan. Oleh karenanya, apapun itu, apalagi bentuknya kan akhirat, kita usahakan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita paksakan diri itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sebagai parameter semangatnya seseorang dalam melakukan sesuatu. Biasanya nih, ketika seorang mengerjakan sesuatu karena Allah, itu semangat, tulus, ikhlas, ya tanpa pamrih. Tapi ketika ada sesuatu yang dia menghendaki selain Allah, di situ kelihatan, yang malas-malasan, tanya dulu nanti ini itu dan itulah, kerjaannya apa? Ya bukan sat-sat sudah gitu ya. Bahasanya gitu. Itu karena Allah, wah bismillah. Itu karena Allah. Sehingga kita usahakan setiap amal apapun itu ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi yang namanya introspeksi sebelum beramal. Jamaah rahimahullah. Ada macam yang kedua, yaitu bermuhasabah diri atau berintrospeksi diri setelah melakukan sebuah amalan. Dan di sini ada 3 macam. Macam yang pertama, muhasabatuha ala ta'atin qasurat fiha min haqqillah ta'ala falam tuqi'uha 'ala wajhi alladhi yanbaghi. Wa haqqullah fi ta'ah sittatu umur wa hiya. Nah, yang pertama, bermuhasabah, berintrospeksi diri terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengintrospeksi diri setelah melakukan amal ketaatan, dari sholat, dari infak, dari amal soleh apapun itu, yang mana tentunya di situ ada kekurangan lah. Ya. Apa kita merasakan, yakin amal kita sempurna? Tidak. Siapa yang menjamin itu? Ya. Apakah kita yakin itu semua sudah sempurna, menunaikan sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena hak Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan ada 6. Perhatikan. Hak Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba ada 6. Hak apa itu? Yang pertama, al-ikhlasu fil amal.
ikhlas dalam beramal. Ya. Sudah ikhlas belum? Kadang ikhlas aja butuh ikhlas yang lain. Ya, kadang ikhlas di awal belum tentu ikhlas di pertengahan jalan. Ketika di pertengahan jalan, pertengahan ibadah sudah ikhlas, belum tentu di akhirnya sudah ikhlas. Contoh dalam urusan ibadah umroh dan haji misalnya, itu butuh ikhlas sebelum berangkat, sampai setelah berangkat, sampai setelah selesai. Itu butuh ikhlas. Sebelum ikhlas benar-benar, sebelum berhaji atau berumroh benar-benar harus tulus karena Allah. Tidak boleh bicara sama kemari. Ya. Sebelum berangkat sama cerita dulu. Buat apa? Ya. Itu mengurangi keikhlasan. Yang kedua, ketika berangkat, ketika sedang umroh atau haji, itu butuh ikhlas juga. Jangan dikira nggak butuh ikhlas, butuh ikhlas juga. Fenomena zaman sekarang, orang sedang tawaf, live. Tidak percaya? Aku soalnya musuh sama Allah, lihat sendiri. Sebelum adanya HP-HP seperti ini, zaman kita dulu waktu masih kuliah itu, masih baru awal-awal Android itu belum ada yang seperti itu. Ketika sudah canggih, ya Allah, miris, ya, sedang ibadah, itu harusnya benar-benar khusyuk, ya left gitu. Gitu. Itu bukankah itu mengurangi keikhlasan? Setelah selesai tawaf, foto dulu. Backgroundnya apa? Habis itu upload. Berat ikhlas saat itu. Ya. Belum lagi nanti setelah selesai pulang ke Indonesia ke rumah masing-masing. Nah, di sini potensi untuk riak banyak. Apa itu? Bercerita. Butuh ikhlas terus. Bahkan mungkin setahun lewat, 2 tahun lewat, ya butuh ikhlas. Bisa jadi muncul lagi ini ingin menampakkan juga. Ikhwatul iman rahimakumullah ni Allah. Ikhlas. Yang kedua akan menasihatu lillahi fihi. Nasihat karena Allah. Arti nasihat karena Allah itu perbaiki terus diri. Bisa jadi amalmu kurang, saya yang salah. Ada yang kurang di sini. Misalkan sebelum sholat wudhunya kurang benar misalkan. Ingin khusyuk sholat itu bukan di awal takbiratul ihram saja, sebelumnya juga. Bahkan sebelum sholat, sebelum berangkat ke masjid. Apakah berangkat ke masjid kita karena kebiasaan tanda kutip agar masjid, atau karena menjawab panggilan Allah? Ibadah. Nah, itu penting sekali. Di mana di situ? Setiap langkahnya. Kemudian ketika mengambil air wudu, kemudian setelah wudu dia sholat 2 rakaat dan seterusnya. Nah, itu yang kita butuhkan untuk mencapai pada titik kekhusyukan dalam sholat. Tentunya yang dasar utama adalah ikhlas karena Allah. Yang ketiga, mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian ibadah. Karena ibadah itu sudah ada cara aturannya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syarat anna Muhammadar Rasulullah wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Dan tidak disembah Allah kecuali dengan syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sesuai syariat belum? Ini juga menjadi pertanyaan bagi diri kita. Sudah selaras belum dengan yang Rasulullah ajarkan? Ini hak Allah ya. Ini hak Allah. Kemudian wasyuhudu masyhadul ihsan. Persaksian level ihsan. Level ihsan bagaimana? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan dirimu melihat Allah.
Artinya kita anggap di hadapan kita ya Allah. Kalau memang nggak mampu pada level yang ini, maka yang kedua, fa'ilam takun tarau fa'innahu yarakum. Kalau kamu nggak mampu, yakinilah pasti Allah mengawasi diri. Sudah sampai level ini apa belum dalam ibadah kita? Kemudian hal yang keberapa ini? Keempat, kelima, yaitu keempat. Oh ya, yang keempat adalah wasyuhudu minnatallah alaih, persaksian pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita apa aja. Sehingga benar-benar kita mensyukuri nikmat Allah dengan ibadah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suatu qiyamul lail dilihat oleh Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha sampai kakinya itu pecah-pecah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian selesai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Rasulullah kenapa kamu melakukan seperti ini? Waqad ghafara Allahu ma taqaddama min dzalika wa ma ta'akhkhara. Sedangkan Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan akan datang. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Enggak boleh. Saya senang menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah dengan ketaatan. Gunakan nikmat Allah dengan ketaatan. Yang kelima, wasyuhudu taqsirihi fihi ba'da dzalika kullihi. Dia menyaksikan apa kekurangan dalam ibadah saya. Ini juga hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua nasihat diri sendiri karena Allah, yang ketiga mutaba'atul rasul, yang keempat syuhudul ihsan, level ihsan, yang kelima adalah persaksian pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang keenam yaitu mempersaksikan pemberian Allah Subhanahu wa taala, kekurangan apa yang sudah kita lakukan dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuhasib nafsahu hal waffa hadhil maqaman haqqaha. Maka dia introspeksi ini, sudah sampai belum, sudah sempurna belum dia tunaikan hak-hak Allah. Wa hal ata biha fi hadhihi dha'ah. Apakah sudah kita ini sudah menghadirkan semua ini atau belum? Ternyata selama ini belum. Ternyata baru sekarang tahu. Berarti kita masih banyak kurangnya. Sekalipun rajin sholat, ya, rajin sholat bukan berarti itu orang masya Allah orang soleh. Tidak, itu harusnya seperti itu orang muslim itu. Zaman sekarang kan orang rajin sholat ke masjid, masya Allah orang soleh. Itu sudah lazimnya harusnya. Bahkan dalam zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu kebiasaan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, itu beliau wafat tahun 190-an. Kebiasaan seorang mukmin adalah qiyamul lail. Qiyamul lail di zaman kita orang sholat sudah menjadi orang sholat, jauh generasi ini. Kemudian yang kedua iman rahimahullah sudah masuk lagi sama. Kita lagi. Oke. Yang kedua, dari macam yang kedua tadi, ini ada 3 macam. Macam yang kedua adalah an yuhasiba nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairan lahu min fi'lihi. Untuk berintrospeksi dirinya pada setiap amalan yang mana dia tinggalkan itu lebih baik baginya daripada dia kerjakan. Artinya yang dia tinggalkan itu dia introspeksi diri. Benar enggak? Ini lebih baik bagi saya atau tidak? Bisa jadi karena asumsi saya, oh ini Pak bagus nggak tinggalkan. Ternyata ini lantaran karena kemalasan kita. Nah, ini perlu diintrospeksi juga. Yang ketiga,
an yuhasiba nafsahu ala amrin mubahin lima fa'alahu. Berintrospeksi diri terhadap perkara-perkara mubah yang boleh baginya untuk dia kerjakan. Wa hal arada bihillahi ta'ala wad darul akhirah. Hukum asal perkara mubah boleh, itu hukumnya ya boleh, bukan dosa, bukan pahala. Namun diintrospeksi diri juga. Apakah yang mubah ini itu niatannya karena Allah Subhanahu wa taala mengharap negeri akhirat atau tidak? Sehingga kalau dia niatkan karena Allah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, fayakunu rabihan. Itu akan menjadi keberuntungan dia tersendiri. Contohnya pun tidur siang itu boleh atau sunnah? Tidur siang benar. Tidur siang secara umum boleh kan? Boleh. Kalau dia niatkan ini saya tidur biar nanti malam bisa bangun malam, berpahala bukan? Tidurnya aja berpahala. Makan boleh atau berpahala? Selama itu dari sumber yang halal, yang dimakan halal, caranya halal, maka itu mubah. Dia niatkan untuk supaya biar kuat dalam beribadah kepada Allah, berpahala bukan? Berpahala. Dia beruntung di situ. Sekalipun yang lainnya mendapatkan biasa-biasa saja, dia beruntung di situ. Ya. Au arada bihi dunya wa ajilah, atau dia menghendaki dengannya itu dunia atau yang disegerakannya. Yakhsar dzalika ribh wa yafutuhu dhafar bihi. Sehingga dia rugi. Kenapa? Tidak dapat pahala, ya dapatnya itu saja yang dia kehendaki. Ya. Dan yang lain akhirnya sebagai penutup, bermuhasabah yang seperti ini janganlah kita tinggalkan. Ya, jangan sampai kita istirsal. Ya, apa namanya istirsal itu bahasanya adalah cekatan ya. Artinya cekatan itu tutup poin, kerjakan langsung tanpa dipikir. Nah, maka seorang yang dia cerdik, dia itu hati-hati, ta'anni. Ya, sifat ta'anni, sifat kehati-hatian. Ini merupakan bentuk daripada sifat muhasabah diri. Jamaah rahimakumullah, ala kulli, ini semuanya adalah kita hendaknya bermuhasabah diri kita terhadap ibadah-ibadah fardu kita. Ya, kemudian juga ibadah-ibadah sunnah nafilah kita. Terlebih lagi pada hal-hal yang mubah bagi kita. Ya, dengan ini semoga kita mencapai pada yang memberikan derajat shadiqin, ya, syuhada wassalihin, sehingga dengan ini terus terjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih bisa mudah untuk mengembangkan potensi diri kita, dan juga lebih mudah bagi kita untuk mengembangkan kualitas ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu tidak akan berkembang dan bertambah hanya sekedar lisan saja, perlu diusahakan dan perlu diamalkan. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita atas apa yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima setiap amal dosa yang kita lakukan selama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.